Ye. Aneh anjing bikin story pakai seragam mock band. Jangan gue dulu. Wan, ini habis jual ini. Lu bener jual motor. Yang cewek aja ya kok ya. Usaha gua bikin show. Bekasi, Jumat, Jaktim, Sabtu ada ini lagi Sabtu. Belum ada namanya, jadi bingung mau Iya, selamat apanya. selamat datang di konten apa ya. Betul. Gue baru kepikiran namanya konten berdua atau podcast berdua ya. Oh, tapi Jadi bernya tuh kayak bisa diambil bercanda berdua gitu maksud gua. oh iya. Kayak Tapi gitu. udah tes itu ada nggak yang lain? Takutnya Gue belum nyari. Takutnya udah ada ya. Karena namanya terlalu gampang. terlalu Ya? gampang. Terlalu layer 1 ya. Betul. Oke, nah, ya udah podcast bertiga deh. Nah, si Aris yang nggak ada. Ada si Adam. Oke, Gimana jadi kabar kita- Len? Ini kapan upload ya kira-kira? Ini hari Minggu. Pokoknya di YouTube gue nih ya, udah ada jadwalnya kayak. Heeh. Jadi hari Minggu konten kita berdua. Iya. Hari Rabu itu konten persiapan open mic. Jadi yang gue interview komik sebelum open mic. Jadi tiap hari Rabu. Nanti tiap hari Senin ada gue monolog sendiri gitu. Oh, gue juga ada di konten gue Apa tuh? ngobrol sama Gen Alpha, Gen Alpha siapa? anak gua. Iya. Oh Gen Alpha itu Iya, Alpha hitungannya. Yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya lah. Oh. Gen Alpha dua-duanya masih Tapi emang udah bisa diajak ngomong. belum ternyata. Terus ngapain di kontenin? Ya kan biar orang juga tahu gitu. Jangan kadang-kadang kita tahu nggak sih marahin anak kecil gitu kayak, ini karena sebenarnya dia belum ngerti men, gitu. Jadi percuma kalau lu mau marahin tuh, ya dia mah nggak peduli aja. Gitu. Iya. Kecuali ada yang teriak, gitu. Biasanya kan jadi orang anak kecil jadi tahu. Kaget nih, marah ini marah nih kalau gini dia diem gitu. Tapi yang anak lu yang gede kan udah gede, udah tapi nah ternyata dia menyadari ada kamera sama nggak ada kamera. Benar. Kalau ada kamera, malas dia ya. Ya, ditanya gitu, apa? Ya, wah, gitu. Asal-asalan kayak. Oh, iya. Kayak bercanda-bercanda gitu, makanya. Iya. Nah, gua matiin kamera malu. Anak gua si G justru kalau ini kadang suka minta videoin. Papa videoin. Kayak gitu, ini guys, kita lagi ini gitu. Oh, itu ngopi banget sebenarnya, ngopi yang dia. Ngopi gua emang kayak gitu. Jadi dia ngikutin. Kayak gitu. Kalau anak gua karena selama ini gua konten sama dia ngobrol, kalau enggak ya komunikasi lah atau main bareng, dia kalau lagi video kayak apa gitu kayak nanya gitu. Oh, briefingnya apa? Oh, karena udah terbiasa di briefingin dulu sebelumnya. Enggak, karena podcast itu ngobrol, jadi kita ngobrol biasanya gitu. Jadi dia kalau konten seolah-olah dia lagi mau ngobrol gitu, padahal belum tahu apa nyusun kata gitu kan. Oh, gokil. Berarti gedenya mau jadi podcaster jangan. Mudah-mudahan diplomat lah kayaknya. Lah, kejauhan itu mas. Namanya kan cita-cita. Benar. Minimal kalau nggak diplomat ya RW lah. Yang penting ada ininya pemerintahan lah ya. Pemerintahannya ya. Tapi anak lu udah sekolah belum? Belum, yang sekarang masih daycare. Oh masih daycare. Daycare tuh hitungannya nggak sekolah ya? Sekolah tuh kan tempat belajar ya. Kalau itu? Belajar juga Wen. Tapi mungkin kalau kata sekolah tuh udah ada ininya legalitasnya gitu kali Wen. Oh. Kalau itu belum. Jadi ini mah kayak playground ya jatuhnya ya? Iya nggak sih? Kalau playground tuh tempat main. Ya tahu gua kalau gua tahu kalau si daycare. Playgroup kali maksudnya? Bukan yang playground yang di mall-mall itu loh. Maksudnya sistemnya seperti itu. Ada. Maksudnya seperti tapi kalau yang gede dia udah dapat guru sekarang. Oh. Jadi ya guru kayak anak kelas 1 lah kan, kelas 1 gurunya 1 ngajarin semuanya. Jadi diajarin ini apa? 1 tambah 1 belum tahu. Oh yaudah besok lagi gitu. Lah, nggak maju-maju dong kan, nggak tahu-tahu 1 tambah 1 kalau belum diajarin. Karena anak sekarang kan nggak segampang dulu gitu maksudnya. Kalau nggak tahu bisa dicepret kan. Jadi kalau sekarang mikir orang. Beda dong, itu kan dia bukan anak dia.
Masa main gelepak-gelepok aja? Guru gue digampar-gamparin dulu. Oh iya sih emang. Emang guru-guru zaman dulu itu guru. Karena dulu belum ada sosmed. Jadi nggak ada potensi viralnya. Jadi berani-berani aja. Kalau sekarang banyak potensi viralnya. Jadi mereka nggak berani kayak gitu. Kadang kita juga ngelihat yang keributan tuh kadang yang penting geruduk aja dulu, belum tahu yang salah yang mana kan. Iya benar, yang penting kamera standby dulu. Kamera. Terus diajarin juga huruf gitu, ini A, ini B gitu kan. Oh iya, maksudnya nggak cuma dititipin main-main doang ya? Enggak, yang kecil iya kalau yang kecil. Yang kecil ada ternyata motorik juga Wen. Belajar megang ini. Oh megang-megang ya. Apa gitu. Kayak puzzle gitu, megang bentuk-bentuk ya. Ya itu main gitu apa ular-ularan, terus apa lagi ya, ada yang tembak-tembakan ya. Jadi perang gitu. Soal kamu Palestina. Jangan dong. Jangan. Demo katanya ya. Belum. Belum ya? Belum. Oh belum demo. Belum demo. Berarti yang kedua anak lu umur berapa emang? 1, tapi tahun ini 2 tahun. Oh tahun ini 2 tahun. Oh anak gua baru 1 umur 4 tahun. Tapi udah sekolah ya? Udah, anak gua udah TKA dia sekarang. Oh TKA. Sebelumnya playgroup umur 4. Oh 4 tahun. Nah dia lagi fase happy belajar, lagi senang-senang, bukan happy ya. Maksudnya senang belajar lah, excited kalau disuruh belajar gitu. Ini aja baru mau gua lesin matematika. Buset. Anak 5 tahun suruh ngitung. Iya. Kan kemarin kita jajan martabak nih ya, di depan dekat rumah. Ditanya sama tukang martabaknya, kelas berapa? TKA. Udah belajar apa aja? Bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Sama anak gua gitu kata abang. Oh masa anak TK bahasa Mandarin, bahasa Inggris? Ya bener, nggak percaya abangnya. Dan bahasa Inggris Mandarin. Oh, tapi nggak dipraktekin ke abangnya? Enggak dong, jangan. Abangnya kan juga nggak paham. Bener ya, taunya kacang sama tepung doang gitu. Karena gue juga berharap anak gue bisa jago matematika sebenarnya, biar bisa berpikir kritis, logis ya kan. Lu punya cita-cita gak sekolah buat anak lu kayak gimana? Nah, sekolah yang seperti apa gitu maksudnya? Gua tuh lebih sukanya ke yang apa sih kan, kalau yang ada organisasinya gitu. Kayak misalnya polisi. FPI? Bukan. Apa sih? Ada organisasinya? Apa ya, maksudnya ada jenjang karir yang jelas gitu maksudnya. Kan sekolah Mas, bukan kerja. Tujuannya kan nanti cita-citanya. Oh. Jadi gue masih bingung nih, yang kalau cita-citanya menjadi anak IPA, berarti sekolahnya SMP-nya harus gimana, SMA-nya, SD-nya harus dari mana gitu kan. Mulainya tuh. Finalnya gue maunya kayak mungkin pilot mungkin gitu. Lah kalau pilot berarti dari SD-nya sekolah apa? Penerbangan. Emang ada SD penerbangan? Ada. Ini begini-begini. Itu mah main Mas itu. Mana? Lah kan SD SMP kan nggak ada kejuruannya ya. Minatnya tapi nanti udah mulai tuh, dia minatnya apa, nanti baru ke matematika ngambilnya gitu. Bener memang ada. Gue paham misalnya mau jadi polisi ya. Kalau kata gue sih jangan gitu Mas. Maksudnya kalau jadi pemain bola misalnya SSB gitu kan, maksud lu kan dari kecilnya kan. Nah kalau sekolah dasar kan enggak kali ya. Nggak tahu ya, setahu sih kayaknya nggak ada. Kecuali international school kali, mungkin ya. Nah berarti harus international school ya, biar minatnya bisa. Bener, langsung diarahin tuh. Jadi yang pelajaran-pelajaran itu hanya tambahan aja gitu. Iya. Pelajaran-pelajaran kayak agama atau bahasa Indonesia. Enggak, agama gitu. Penting. Agama tambahan. Bukan. Kan tambahannya kalau mau diambil boleh, enggak ya udah gitu. Iya sih. Agama penting, tapi kan lebih penting belajar agama tuh di rumah. Iya dong, lu ngajarin anak lu kan di rumah? Iya, berdoa cerita-cerita. Ya kan? Ada, gue nonton sekarang lagi seru dia nonton kalau itu kisah-kisah Alkitab. Misteri. Iya, misteri Alkitab. Kisah-kisah di Alkitab gitu. Di YouTube. Di YouTube ada channelnya. Tapi jangan keseringan main HP lah. TV. Sama aja. Beda minatnya. Bukan, sama aja, screen time-nya bertambah. Lebih baik buku di Gramedia banyak ya.
buku-buku iya. cerita-cerita agama itu. Tapi emang mahal. Ya katanya juga bagusnya ternyata kita sama anak dongeng, biar otaknya jalan dia. Iya benar. Jadi kan dia runut ceritanya, runut apa? Dia bisa nginget alur ceritanya seperti apa tuh. Itu bagus tuh. Iya deh, ntar coba gambar-gambar tapi awalnya. Iya pasti yang gambar-gambar apa ngajarin agama. Karena kan di gereja ada sekolah minggunya nggak sih kalau HKBP? Ada ya. Sendiri ya, itu gambar, itu juga gambar. Gambar kan, iya tuh. Kalau sekolah minggu kan gurunya biasanya gambar-gambar tuh. Ngomong sendiri, anaknya mah kemana? Ada yang makan coklat ya. Lu suka temenin nggak? Suka, ada yang teriak-teriak gitu, lari-lari. Kasian ya guru sekolah minggu ya. Yang kecil. Iya. Kalau yang gede udah bisa marah. Kalau udah ngerti. Oh iya, yang SD kan. Iya, yang bocah-bocah. Iya. Bocah. Pada makan bembeng. Makanya anakku sekarang nggak pernah sekolah minggu. Kenapa? Kasihan gurunya. Enggak, guanya males. Jadi ngikut ibadah umum aja, umum. Karena kan sekolah minggu itu setelah ibadah umum. Nah, kan itu berarti kan nunggu lagi kan, sejam lagi kan gua kan. Makanya udah ikut ibadah biasa aja. Ibadah biasa aja. Tapi emang anak lu mau lu arahin kemana? Kalau maksudnya tanpa tahu dulu dia minatnya di mana ya? Iya, kalau keinginan gue harapannya ya pengennya yang pinter lah gitu maksudnya, kayak matematika gitu. Jadi akademisnya matematika, terus bahasa Inggris, betul. Mandarin mudah-mudahan, tapi nggak terlalu ini sih gue kalau ke Mandarin tuh. Mandarin bahasa internasional kedua kan? Iya benar, memang sekarang. Iya. Nah tapi kan tetap bahasa Inggris nomor 1 gitu maksudnya. Nomor 1 benar. Nah gue ngerasanya nggak apa-apa deh bahasa Inggris bisa, Mandarin nggak terlalu ini ngikut. Oh iya benar benar gitu. Gue sebenarnya takut maksain aja ke anak gue, takutnya dia nggak mampu atau mungkin dia nggak minat, jadinya malah bentroknya ke gue, Wen. Oh iya, taunya dia belajar bahasa Bangladesh kan? Nah betul, taunya punya mie Bangladesh. Itu ternyata bukan. Bener, bukan dari Bangladesh ya? Aja gue pikir juga itu dari Bangladesh, tahu kata gue ini dari. Terus namanya ngambil dari mana Bangladesh itu? Bangladesh namanya. Ladese. Ladese itu apa? Nama orangnya. Iya. Nggak tahu nama apa kafenya? Enggak, kayak itu Bangladesh beneran, nama negara Bangladesh masalahnya, mie Bangladesh itu. Ladese kalau dibaca, coba dah. Oh, coba dah yang tahu dah komen di bawah YouTube gua nanti. Jangan. Tapi yang episode minggu lalu gua udah cantumin channel lu. Oh iya betul. Jadi orang bisa subscribe di situ. Nambah 2 orang yang nonton. Oh ya mantap gak? Atau YouTube gua udah mulai banyak yang nonton. Slow aja gua. Kan gua ngomongin stand up comedy selebihnya. Oh iya. Ada kontennya ngomongin stand up. Lu juga kan sudah membuka apa namanya? Kelas belajar stand up, daftarnya 2.100.000 untuk 1 minggu. Sehari. Jangan, sehari terlalu mahal kalau 2.100.000. Jadi nanti juga ada linknya, link grup stand up kalau mau gabung. Nah, di situ kita akan sharing. Wendy mau bikin stand up Indo Jatinegara. terlalu kecamatan itu namanya. Jadi sampai mana? Sampai ini apa? Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Tapi akhirnya bahasa Inggris tuh sekarang tuh udah bare minimum. Iya betul. Jadi tuh nggak ada nggak ada edit value-nya lagi. Kalau Mandarin tuh nilai tambah ya. Gajinya bisa lebih besar. Iya. Kalau bisa Mandarin. Apalagi di perusahaan mereka ya. Iya. Di Cina dan lain-lain. Peluang belajar. Nah gue sekarang lagi masih nanya dulu minat anak gue apa, ini apa gitu. Soalnya mainnya semua lagi masih dimainin kan, sepeda main, olahraga main, akademis juga masih main. Lagu anak lu sudah sering main lagu udah kurang, yang kecil malah yang sekarang. Nah anak gue tuh ini banget apa lagu timur sekarang ya. Nah, statue yang tabule apa sih yang lagi viral di TikTok itu. Gimana ya cara ngilanginnya ya? Jangan ada lagu itu gitu maksudnya. Masalahnya gue suka. Emang udah jiplak bapaknya, cuma susah kalau itu. Jadi dia hafal banget ya. Hafal banget. Semua liriknya. Iya. Enggak semua liriknya, maksudnya di refnya tuh udah hafal gitu. Pelafalannya tuh udah cukup oke gitu. Nah, itu juga susah dihindar. Emang katanya TikTok sih yang mulai ini semua.
kayak kemarin tuh kan gue 17-an tuh kan. Jadi ada lomba gitu. Nah pas lagi lomba anak-anak. Tadinya lagunya remix 17-an. Iya, betul. Tiba-tiba ada remix lagu Mangu. Tadi siapa yang boleh, itu anak kecil sing along. Gokil juga. Iya, pengaruh sosmed. Pengaruh sosmed ya. Terus ada lagu yang TikTok, tiba-tiba anak kecil lagi gitu-gitu, apa joget-joget. Gue ngapain sih ini? Bapak-bapaknya ikut juga? Di belakang malu. Malu bapak. Ganti dong. Tapi tetap begitu ya. Tetap begitu. Tapi lu kalau anak lu milih sekolah, misalnya sekolah Kristen nggak atau swasta awalnya atau negeri? Kalau gue milih sekolah kan mikirnya adalah ya udah sekolah mah gimana anaknya, mau di negeri juga kalau anaknya pinter aja. Pinter gitu, aja betul lah. Mau kalau di swasta anaknya nggak minat mah ya dablak aja gitu, maksudnya malas juga gitu, akan malas. Nah tapi gue ngelihatnya lingkungannya sih jadinya. Benar. Kayak apa ya? Kayak sejelek-jeleknya, bukan sejelek ya, maksudnya semalas-malasnya anak di sekolah Kristen atau apalagi yang bagus ya. Iya. Linknya tuh ada itu sih. Koneksinya benar-benar. Karena sekolah mahal ya, sama kayak acara stand up ya, itu memfilter lingkungan. Jadi misalnya harga segini sama harga di bawah tuh pasti audiensnya berbeda karena segmentasinya kan berbeda kan. Iya. Nah, itu yang menentukan kualitas lingkungannya. Tapi memang tidak menjamin lebih baik, maksudnya lebih benar, jadi hidupnya belajarnya benar enggak memang. Tapi setidaknya udah apa ya namanya +1 duluan lah ketimbang yang lebih murah gitu. Kecuali kayaknya ini ya info negara ya, kayak beasiswa dari negara, mungkin negeri lebih dulu dapat nggak sih infonya? Nggak tahu juga ya gue kayak gitu. Soalnya gue ngerasa kalau misalnya anak-anak yang swasta itu dia kayak nyari beasiswa tuh yang beasiswa dari perusahaan luar gitu, maksudnya dapatnya selalu. Betul, karena linknya itu kayak. Nah tapi kalau yang sekolahnya negeri, misalnya UI, kampus-kampus itu dapatnya tuh kayak dari link kampusnya aja gitu. Link sekolahnya, misalnya UI kerjasama di Australia sama apa gitu misalnya. Jadi kayak pertukaran siswa. Iya. Tapi emang kalau sekolah Kristen emang ngincarnya sih beasiswa yang di luar negeri sih. Karena kan orang tuanya juga harapannya kan bisa ke sana ya. Bisa ke sana, nggak kayak kita gitu. Yang penting lulus. Yang penting gue mau jalan dekat gitu. Sekolah aja. Jarak. Tapi gue juga kayak gitu ya. SD gue jalan kaki, SMP jalan kaki, SMA naik angkot sekali. Nggak jauh, cuma 10 menit. Jadi patokannya dulu jarak kalau nyokap gue. Oh iya, dulu ya, gue juga sekolahnya negeri soalnya. Sama, gue juga negeri ya. Nah makanya gue tidak terlalu wah ketika ngelihat sekolah swasta, Kenapa? Karena gue di negeri dulunya gitu. Lah harusnya lebih wah dong kalau ngeliat swasta. Karena sebelumnya di negeri. Beda, jadi gue ngerasa udah segini udah aman kok gitu, di negeri itu udah aman gitu. Jadi ngapain ke swasta tuh jadi cuma nggak ngelihat kualitas, jadi kayak mahal doang gitu. Bedanya mahal doang gitu. Kalau gue ngelihatnya berbeda sekali karena di negeri kan banyak tuh siswanya. Terus kan pemandangannya juga berbeda kayak. Iya, tapi gue kan dulu basket, Wih, lu anak basket banget ya? Enggak basket, cadangan. Tapi kalau kejuaraan ikut gitu, misalnya sekolahan gitu. Atau misalnya gue jadi nggak main, gue jadi pendukung gitu karena. Cheerleader? Enggak ada. Cheerleader ya ada. Yang laki-lakinya ada, yang mendukungnya ada gitu. Jadi ketika lawan yang swasta gitu, cuman bedanya dia sepatunya lebih bersih dibanding kita gitu. Betul. Itu doang gitu. Sama supporternya kayak beda-beda. Iya. Supporternya beda. Itu udah arahan tuh pasti. Iya, benar. Supporternya beda. Tapi memang karena gue kayak culture shock gitu ketika dari negeri terus masuk ke swasta tuh beda banget gitu. Di angkatan gue dan di kelas gue nih ya, itu bener-bener kita tuh semua non-muslim semua kan. Di apa? Satu kelas gue itu. SD apa ini? SMA. Oh udah ini kan swasta itu ya? Swasta. Satu kelas itu nggak ada
maksudnya bukannya gue nggak mau sekelas sama yang muslim, bukan Gue maksudnya mikirnya gitu. Kayaknya bisa-bisa aja nih gitu. Bukan maksudnya. Muslim tuh di sekolah itu muslim tuh satu kelas semua gitu. Enggak ada kelas kan, angkatan gua ada 2 kelas tuh. Antara administrasi perkantoran sama akuntansi. Nah, gua akuntansi. Jadi gimana ya nyapunya ya? Enggak, tapi emang jadi beda gitu. Maksudnya mainnya beda. Gua aja pertama kali main ke Kelapa Gading tuh semenjak SMA itu kan. Emang di sekolahnya gimana? SMA? Di Kampung Melayu. Oh, Kampung Melayu. Apa sih namanya? Itu ada ya? Ada Cahaya Sakti. Cahaya Sakti Itu sekolah swasta tuh. Mantap juga. Ntar anak gua kayaknya mau sekolah situ sih, tapi belum tahu lah. Gua mahalan TK yang sekarang justru. Hah? Iya, ketimbang gua nanya SD di situ berapa duit. Gua pengen nyari yang lebih bagus. Sebenarnya pengen yang internasional, cuma kayaknya susah dah. Susahnya? Bayarannya maksudnya. Wah, sih. Gue pikir cara belajarnya. Bukan, bayarannya susah dan nggak kuat itu. Ada deket rumah gua sekolah yang pakai bahasa Inggris ya. Hitungannya internasional ya kalau pakai bahasa Inggris ya. SPP-nya aja 2,5 ya. Itu baru SPP doang. SPP tok, belum ada tambahan apa gitu. 2,5 juta gimana ya? Gaji lu aja 2 juta. Gua aja yang sekolah di sini. Iya. Berarti kalau lu anak sekolah yang penting ya udah di mana aja gitu ya. Asal dia minat. Oh, asal dia minat. Kalau misalnya nanti dia, ya pasti kan kita nyobain terbaik dulu kan. Misalnya gue masukin ke sekolah swasta dulu, terus taunya wah gua gak minat nih di sini gitu. Tapi masa bisa gitu kalau SD SMP mah enggak kali. Ada sekarang tuh Gen sekarang Gen apa tuh udah bisa beropini ya. Iya. Kecil-kecil udah beropini ya. Udah beropini. Terus yang anehnya kita terima opininya dia. Iya ya. Aneh tuh. Gue juga kayak kalau gue kayaknya nggak bisa opini dulu ya, kayak malasnya kau gitu. Udah dipatahin duluan. Mungkin karena kitanya juga udah open minded kayak. Ya. Makanya jadi bisa menerima opini orang lain, anak kecil pun gitu kayak, oh iya juga ya. Kalau dulu kan mau nggak usah diem aja anak-anak gitu ya. Iya benar kan sering banget tahu apa sih kecil bocah. Yang penting jajan gitu. Nah tapi pengennya sih gue juga yang sekolah bagus sih sebenarnya. Dua-duanya lah kalau boleh. Tapi kalau sekolah kayak gue sekolah swasta juga. Nyokap gue tuh udah maksain kayak gue sekolah di sekolah swasta itu karena dari sekolah itu bisa langsung ada saluran kerjanya. Makanya dimasukin ke situ. Bela-belain sekolah di situ 300.000 SPP. SD SMP gue gratis. Tiba-tiba harus bayar per bulan 300.000. 300.000 apa 250 gitu. Teman-teman gue yang lain tuh bayarannya bisa 400-500 ya. Gua doang 2,5 apa 300 itu. Nah, gue juga baru tahu di swasta ternyata bisa kayak gitu kan. Bisa. Sangat bisa, Gel. Asal ngasih slip gaji kan orang tua berapa. Iya, cerita sedih aja. Iya. Cerita sedih. Nyokap gua kan cerita sedih. Keluarga saya di Palestina. Itu terlalu ngarang. Itu cerita ngarang bukan cerita sedih. Nenek saya di KKB gitu. Yang di Papua itu. Iya, di Papua. Ngeri banget ya itu. Itu apa pengalaman milih sekolah. Pengennya sih yang tapi kan semua bagus. Juga maunya yang terbaik kan sebenarnya. Iya, buat anak ya. Iya kan. Cuman kadang gue bingung karena gue belum pernah melakukannya nih. Belum pernah menyekolahkan gitu. Tapi harusnya lu udah dari sekarang Kel mikirin mau sekolah di mana tahu? Karena banyak diskon yang setahun sebelum masuk udah ini ada diskon setengah harga gitu. Nah, gue lagi nyari-nyari nih sama nyari-nyari duitnya sebenarnya. Lu bukan nyari sekolahnya, nyari duit. Tapi emang pusing kayak bayaran sekolah tuh. Tapi mau gimana ya, masa anak nggak sekolah ya kan? Ya sedih banget ini. Gak ada bal-balannya. Langsung diem. Jadi sedih gue aja. Jadi ya gitu lah. Jadi memang sebagai orang tua baru kita kan masih tahap belajar untuk menentukan sekolah mana yang paling
bagus untuk anak. Kayak gitu. Itu teman-teman pesannya. Karena ini sepertinya sudah 30 menit. Hah? Jadi ini podcast 30 menit aja apa ya namanya? Jangan, ntar kebebanan jadinya. Oh iya, ada timernya jadinya. 2 itu tadi yang 2 tik kayaknya. Podcast berdua udah oke gak? 2 sekawan tuh nama perusahaan udah banyak tuh 2 sekawan. Jangan nggak ada pakai sekawannya. Podcast berdua. Podcast berdua. Berduanya U-nya pakai O sama E. Berdua ya. Berdua. jangan lama. Ada bintang-bintangnya gitu di belakangnya. Iya, di Samsung dong. Apa jadi berarti berdua 4-3. Iya. Coba mungkin di episode selanjutnya kita mungkin sudah menemukan namanya, mudah-mudahan. Tapi kalau ada yang nonton sampai menit ini, coba deh kasih tahu kasih saran lah namanya apa ya. Gue pakai dah pasti dah. Langsung ya. Karena belum ada yang komen ya. Nonton mah lumayan kayak udah 50, 60 lumayan. Oh iya. Ya. Bukan nonton sendiri ya. Kalau video ini ditayangin di video gua bisa collab, nggak bisa ya? Nggak bisa dong mah. Nggak bisa dong, gimana caranya sih? Kalau mau 2 konten yang berbeda. Lu mau bikin konten di YouTube lu? Apanya? Tapi sama aja ngobrol berdua juga. Ya podcastnya udah ada gua. Yang Gen Alpha itu. Tapi belum tahu namanya, pokoknya baru ngobrol Gen Alpha doang. Nggak, maksudnya yang mau ditaruh di YouTube lu apa ini? Tag konten ini? Maksudnya. Ya nggak bisa lah, maksudnya jadi ada 2 dong. Oh. Lu kira real soalnya? Iya, gue pikir bisa di collab gitu. Kalau dulu kayaknya, misalnya gue nonton Reza Arab, habis itu gue nonton Nonlek, lah mirip-mirip nih ininya. Karena mereka punya konten masing-masing. Oh. Sebenarnya sama aja. Nanti misalnya di YouTube gua nih, kan gua yang sering nanya ke lu, nanti di YouTube ya lu yang nanya-nanya ke gua gitu. Iya sih. Bedanya itu doang. Kayak misalnya Reza Arab main di ini Soundrenalin. Nah nanti Yonglek ada juga Soundrenalin bareng Reza Arab gitu. Videonya mirip-mirip, angle-nya kadang ada yang beda-beda. Kameranya doang beda ya? Beda, kan timnya beda. Iya. Beda lah sudut pandangnya. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang nonton sampai akhir, tolonglah komentar. Saya pakai dah pasti nama ininya, nama idenya. Lumayan subscriber gue udah 1.500. 500 berapa gitu ya? 59. Subscriber gue udah 500. Berapa? 500. Main di short udah 1.000-an rata-rata. Oh iya. 1.500. Nah gue udah males kan main short sekarang. Gak tau kenapa. Nah itu tuh salah aja. Jadi gue pernah ngupload anak gua sama gua main gitu, lagi main upload pakai lagu apa, itu yang nonton 78.000. Oh, langsung yang main lagu tuh ya berarti. Terus yang subscribe-nya ada 48 orang langsung. Oh, dari 78 orang 48 orang. Maksud gue berarti kan ada efek lah. Juga ya? Bukan ada efek anjing. Sia-sia juga. Iyalah, dari 78.000 cuma 48 yang ini. Ada per 1.000 tapi nggak ada yang subscribe. Iya sih. Tapi kalau 1.000 di short gue pasti ada aja yang subscribe. Ya. 1-2 mah ada. Nah ternyata emang rajin sekarang masih kepake lah walaupun 1212 mah. Benar. Kalau dikali 30 hari berarti udah berapa kan? Benar. Nah masalahnya sekarang kan gue lagi ngejar watch time nih Kel. Nah watch time itu kan butuh durasi video panjang kan. Artinya kan dia kan nontonnya lebih lama kan. Nah itu biar, karena kan kalau mau monetize kan harus 4.000 jam. Bukan 4.000 subscriber? Bukan. Oh 1.000 subscriber. 1.000 kan gue udah lewat nih 1.500 kan. Nah sekarang gue ngejar watch time 4.000 jam atau 10 juta views short. Susah banget kan ngejar 10 juta views short tuh. Makanya gue lagi ngejar 4.000. Jadi teman-teman tolonglah nonton sampai akhir. Betul. Karena cuma ini doang konten yang videonya panjang. Selebihnya 5 menit, 6 menit. Oh yang lu monolog ya? Yang monolog. Gue juga ada nyoba monolog tapi belum ini. Nantilah. Iya, Terima kasih yang sudah nonton semuanya. Semuanya sehat-sehat.